Nabung 80.000 emas di dunia lain untuk pensiun, Chapter 15 Bahasa Indonesia. POD Novel Official. Bab 15. 4 hari sejak pembukaan. Pukul 10.15. Ciririn DLL. Mereka di sini. Seorang pengunjung segera setelah pembukaan hari ini. Oke, ayo. Selamat datang. Tamu itu, seorang pria yang agak gemuk dengan ringan mengangguk pada salam Mitsuha dan menjelajahi toko dengan cepat. Mungkin sekitar 30-an. Meskipun dia belum setua itu, dia sudah menunjukkan sedikit perut. Apakah dia kaya atau rakus yang tidak suka berolahraga? Mungkin dia secara kasar memahami bahwa produk diatur berdasarkan genre di toko. Tampaknya pria itu mulai mencari sudut peralatan dapur. Meskipun dia tampak khawatir tentang penghilang timbangan, setelah mengambilnya dan melihatnya dengan baik, dia mengembalikannya ke posisi semula. Selanjutnya, dia mengambil parang dan tampak sedikit terkejut, tetapi mengerutkan kening ketika dia melihat label harga. Tidak, itu pembelian yang cukup bagus. Harga belinya 58.000 yen. 2 emas dan 5 koin emas kecil hampir tidak akan mencapai titik impas dengan keuntungan apapun mengingat nilai tukar. Sesuatu untuk menunjukkan bahwa toko ini juga menangani barang-barang mewah. Itu kekuatan teknologinya tinggi, sebuah produk yang aku tidak peduli apakah itu dijual atau menghasilkan keuntungan. Ini adalah sesuatu yang dibuat oleh pengrajin satu persatu dengan tangan mereka. Aku hanya menontonnya di TV tapi itu luar biasa, aku terkesan. Kamu mau beli itu? Apa? Pria itu bergeser untuk mengkonfirmasi item berikutnya dengan pisau dapur di tangannya. Mengherankan. Kamu memperhatikan hal-hal yang baik. Tidak, aku sedikit senang. Tidak ada untung. Setelah beberapa saat, tamu laki-laki datang ke meja akuntansi dengan membawa beberapa barang. Maaf, tapi bolehkah aku mengajukan beberapa pertanyaan? Belum check out? Ya, jangan ragu untuk bertanya apapun. Dan tolong gunakan keranjang belanja jika kamu tidak keberatan. Pria itu membuat, apakah ada hal seperti itu, wajah dan meletakkan barang-barang di tangannya ke dalam keranjang. Jadi, aku ingin bertanya, benda, penghapus timbangan, itu, mengapa kamu menjual sesuatu seperti itu? Apa ada masalah dengan itu? Itu hanya barang praktis. Karena mudah untuk menghilangkan sisik, aku pikir itu bisa dijual kepada seseorang seperti istri yang ahli dalam hidangan ikan. Pria itu berkata dengan wajah kagum. Hei, menurutmu seberapa jauh jarak di sini dari laut? Tidak akan ada ikan yang belum diasapi dan dikeringkan, atau diasinkan, dan perlu diskalakan? Gak aku melakukan kesalahan. Itukah sebabnya gadis-gadis itu bereaksi seperti itu? Dan, aku ingin kamu mengajari aku cara menggunakan ini. Yang dikeluarkan dari keranjang adalah barang-barang yang ada di tangannya tadi. Pembeliannya belum final, sayang sekali. Berfokus pada item terkait memasak. Orang ini mungkin seorang juru masak. Ya, ini alat pengupas, digunakan untuk mengupas. Ini, dengan ini. Bahkan amatir yang baru memulai dapat mengupas dengan indah dengan kecepatan yang tidak akan kalah dari seorang veteran. Itu adalah alat pengecut untuk membunuh masakan veteran. Pria itu lumpuh. Ini jam pasir. Setelah dibalik, pasir yang jatuh selalu menjadi kosong pada saat yang bersamaan. Waktu mendidih dapat diukur dengan tepat sehingga praktis. 3 menit, 5 menit, 10 menit, kami memiliki berbagai macam. Ini adalah pembuka kaleng. Ini adalah alat untuk membuka makanan kaleng, yang dapat mengawetkan makanan untuk dimakan kapan saja selama beberapa tahun. Nah, saat ini yang tidak perlu pembuka kaleng sudah umum. Tapi cukup banyak barang murah yang dijual di toko diskon masih menggunakan pembuka kaleng, mengikuti urutan kemajuan peradaban, yang menggunakan pembuka kaleng lebih dulu, kan? Saat Mitsuya menjelaskan satu demi satu, wajah pria itu berangsur-angsur memerah. Dan, katakan padaku, mengapa ini sangat mahal? Pisau dapur itu diletakkan di atas meja. Ini bukan dibuat dengan cara menuang besi menjadi cetakan seperti yang digunakan anak-anak bermain rumah. Apa?
Manusia menjadi marah karena kata-kata provokatif Mitsuha. Ini, dengan bahan terbaik yang dipilih dengan cermat, baja, itu adalah permata yang dibuat oleh orang-orang yang menjadi pandai besi pisau dapur selama beberapa dekade. Tidak, iblis membutuhkan waktu beberapa hari untuk membuatnya. Ini adalah karya seni yang dibuat sebagai barang praktis, salah satu produk unggulan. Sesuatu yang iblis, ya, iblis baja, yang diciptakan. Iblis baja. Gulp, pria itu menelan ludahnya. Lihat baik-baik. Ditempa berulang kali, lipatan bergabung dengan menumbuk baja keras dan baja lunak, teknik ajaib yang menyeimbangkan ketajaman tajam dengan ketajaman yang sulit dipatahkan. Tangan pria yang memegang pisau bergetar. Sejujurnya, keuntungan aku nol meski aku menjualnya. Namun, adalah misi pedagang kami untuk menyerahkan mahakarya terbaik dari para pengrajin kepada para koki. Para pengrajin tidak bisa hidup jika harganya terlalu murah. Koki tidak bisa membelinya jika terlalu mahal. Pada saat-saat seperti itu, bukankah tidak apa-apa jika kita sesekali membuka tab itu? Hei, bukankah begitu? Aku akan membelinya. Pria itu berteriak keras dengan air mata mengalir di wajahnya. Ya, terima kasih atas dukungan kamu. Setelah beberapa saat, tamu yang akhirnya tenang memulai percakapan berikutnya. Ngomong-ngomong Ojo-usan, aku ingin bicara dengan penjaga toko, apa itu mungkin? Tidak apa-apa, lanjutkan tanpa reservasi. Lalu, bisakah kamu memanggilnya? Tidak, seperti yang aku katakan, silakan. Tidak peduli seberapa muda, petugas penjualan toko ini adalah Ojo-usan sendirian, jadi dia adalah penjaga toko, ya. Sebaliknya, aku ingin melihat pemilik dan manajer toko ini, bukan seorang karyawan. Biasanya, kamu akan berpikir begitu. Tidak, toko ini adalah milik pribadiku. Aku membelinya, merenovasi, dan mendapatkan produknya. Artinya, aku adalah pemilik toko. Rasanya seperti pemilik koki. Dia membeku. Dia perlahan meleleh. Kalau begitu, aku akan bertanya. Apakah mungkin mendapatkan ikan mentah di toko ini? Itu topik utama. Apakah dari mereka bertiga kemarin? Di mana kamu mendengar itu? Aku mendengar dari Anke. Siapa itu? 3 gadis yang berkunjung ke sini kemarin. Aku tahu itu. Mereka diiklankan dengan benar, terima kasih. Ketiganya. Karena mereka adalah pelanggan pertama aku memperlakukan mereka sedikit. Itu defisit besar, Apakah itu benar? Mereka senang karena mendapat penawaran bagus dan bisa makan sesuatu yang enak. Benar. Beriklan lebih banyak lagi. Dan, aku tidak lupa secara implisit diperingatkan bahwa ini adalah layanan khusus pada akhirnya dan biasanya lebih mahal. Aku wanita yang cakap. Jadi kenapa ikan? Dari percakapan sebelumnya, sepertinya di kota ini tidak banyak kebiasaan makan ikan. Dan pria itu mulai berbicara tentang situasinya sedikit demi sedikit. Nama pria itu adalah Marcel. Dia adalah koki berusia 36 tahun yang memasak di kediaman Viscount Liner, sama seperti 3 gadis kemarin. Meski sebagai juru masak usianya masih muda, namun ia terampil dan percaya diri. Sampai beberapa waktu yang lalu, dia menjabat sebagai yang kedua di bawah kepala koki yang sudah tua, tetapi suatu hari koki itu tiba-tiba pensiun karena kesehatan yang buruk dan pindah ke kota pedesaan tempat istri dan cucu-cucunya tinggal untuk memulihkan diri. Dia sudah cukup umur jadi mau bagaimana lagi. Di dapur yang tersisa di kediaman Liner, Marcel, yang kedua dipromosikan menjadi koki, dan saat masih muda dia melakukannya dengan baik. Tapi, ada masalah besar yang mendekat. Putri keluarga Liner, masa dewasa Adelaide. Berusia 15 tahun, seorang putri bangsawan dianggap dewasa dan akan debut di masyarakat kelas atas. Debut mereka tentu saja pada pesta perayaan ulang tahun kedewasaan mereka yang diadakan di rumah masing-masing. Debutan ini adalah sesuatu yang sangat penting yang akan mempengaruhi posisi gadis di kemudian hari dalam masyarakat dan masa depan. Setiap keluarga bangsawan tidak menyisihkan uang dan menggunakan kekuatan mereka untuk pakaian dan masakan.
Sejauh menyangkut rakyat jelata terdekat, adalah sejumlah uang di sekitar semua kekayaan dan properti mereka lenyap dalam satu malam. Catatan TN, debutan, seorang wanita muda kelas atas membuat penampilan pertamanya di masyarakat modis. Jika mantan kepala koki itu dalam keadaan sehat tidak akan ada masalah. Sejak masa mudanya dia telah berjalan di sekitar dapur bangsawan besar di mana-mana, seorang koki veteran yang telah berpengalaman dalam banyak pesta. Tapi, chef veteran itu tiba-tiba pergi. Lengan Marcel sama sekali tidak buruk. Dia mungkin kelas atas di antara para juru masak pada usia yang sama. Namun, pada saat yang sama, pengalamannya di pesta besar sangatlah langka. Dalam beberapa pesta kecil di kediaman Liner, dia hanya perlu memasak hidangan individu sesuai dengan instruksi dari mantan koki. Dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk mempelajari tentang struktur menu secara keseluruhan, waktu untuk mengirimkan hidangan, dan cara merespons secara fleksibel. Kepala koki akan menyampaikannya kepada Marcel kali ini di pesta pamer Adelaide, tetapi dia tiba-tiba sakit dan jadwalnya kacau. Dalam keluarga Liner, karena sebelum debutan mereka tidak pernah mengadakan pesta besar di hari ulang tahun anak-anak mereka, satu-satunya pesta besar di tingkat ini yang diadakan di rumah adalah upacara pernikahan kepala dan istrinya. Dan keluarga Liner Viscount adalah bangsawan yang muncul mulai dari generasi sebelumnya, mudah bagi bangsawan lain untuk mengolok-olok mereka. Demi anak perempuan mereka juga, kegagalan dan ketidakmampuan yang akan menjadi sumber fitnah, atau ejekan sama sekali tidak diperbolehkan. Dan, aku tidak percaya diri. Ada kebanggaan karena tidak kalah dengan juru masak terdekat. Tapi itu, jika dibandingkan dengan koki veteran superior yang bekerja lama di kediaman bangsawan besar dan juru masak istana, seperti mungkin masakan aku sedikit lebih baik daripada masakan amatir. Seperti mungkin karena masakan aku akan membuat malu tuan dan putrinya. Aku takut akan hal itu. Meskipun itu menyedihkan. Seolah tubuhnya sudah mengecil, Marcel membuat dirinya lebih kecil. Jadi kamu berpikir untuk mengejutkan para tamu dengan makanan yang tidak bisa mereka makan di kota ini. Yaitu benar. Apakah hanya menjual ikan dan mengakhirinya oke? Tampaknya menguntungkan, dan akan membantu orang, tidak ada topping ini, namun. Tapi, yang kutanyakan, apakah rasa gatal di dadaku ini? Aku mengerti. Ini dia. Itu menyenangkan. Itu pertanda sesuatu yang menyenangkan. Jangan biarkan, itu kebijakan aku. Tolong tunggu sebentar. Sambil berkata demikian, Mitsuha menggantung di sisi luar pintu sebuah tanda bertuliskan, mengambil permintaan khusus agar toko akan tutup sebentar, mengunci pintu, dan menutup tirai. Untung aku membuat tanda kayu ini. Menutup sedikit lebih awal. Sudah kurang dari 1 jam sejak dia membuka toko. Mitsuha kembali ke kursi meja akuntansi, lalu mengeluarkan label kayu dari bawah meja dan menunjukkannya pada Marcel. Sebenarnya, aku memulai sesuatu seperti ini. Di sana, itu tertulis. Dari konsultasi cinta hingga pengelolaan wilayah. Kita bisa berkonsultasi tentang apa saja. Biaya bisa dinegosiasikan. Bab 16. Marcel-san mendengarkan kata-kata Mitsuha, kita akan mengadakan pesta pencicipan malam ini. Silakan datang dengan 4 orang termasuk kamu sendiri, termasuk juga mereka yang berhak memutuskan. Oh, dan tolong datang dengan lapar. Dan kembali ke rumah. Sambil mengingat dengan benar untuk mengambil pisau dan barang lainnya. Menurut cerita Marcel, orang yang memulai debutnya tentu saja adalah protagonis dari pesta pembukaan. Pertama hanya memperkenalkan, gadis ini telah naik ke tahap menjadi calon pasangan nikah juga, dan kemudian setelah itu tampaknya hanya ada tentang pertukaran antara bangsawan. Tokoh protagonis akan melakukan pertukaran di antara anak-anak, dan orang dewasa akan berbicara tentang hal-hal orang dewasa. Oleh karena itu, tanpa fitur dalam program tersebut, pesta debut yang baik dan buruk adalah tentang 50% makanan, 20% gaun, 20% orang itu sendiri, dan 10% lainnya. Memasak itu tanggung jawab yang besar. Mitsuha dengan cepat berteleportasi saat Marcel pergi. Dan dia keluar begitu dia berganti pakaian.
Tujuannya adalah Michen, teman masa kecil dari taman kanak-kanak Mitsuha, yang menyimpan toko minuman keras. Meskipun Michen sendiri mangkir dari kuliah di kota, tujuannya hari ini bukanlah bertemu Michen. Sesampainya di rumah Michen, teriak Mitsuha di depan pintu. "Permisi." Tidak dalam pikiran aku kali ini, aku tidak peduli jika aku benar-benar berteriak. Karena aku sudah melakukannya sejak aku masih di taman kanak-kanak sehingga orang-orang di rumah dan tetangga terbiasa melakukannya. Seperti biasa, ayah Michen keluar. "Michiko tidak ada di sini." Aku tahu." "Tidak, aku di sini untuk menemui paman hari ini." "Oh, aku senang. Jadi, apa itu?" "Tolong jual aku minuman keras." "Apa?" Akhirnya, entah bagaimana aku berhasil membujuk paman yang enggan itu dan berhasil mendapatkan minuman keras. Aku akan minta dia mengirimkannya ke rumahku nanti. Isi dari persuasi aku? Sepertinya aku bisa mendapatkan pekerjaan mengarahkan pesta orang asing. Aku perlu contoh masakan dan minuman keras, jadi, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tidak, paman pandai menemukan kebohongan. Mungkin berbisik, itu akan menjadi pembelian besar jika berjalan dengan baik, berhasil. Tidak, aku tidak meminumnya, sungguh. Selanjutnya, aku membeli makanan yang tidak mudah rusak, yaitu retort, makanan kaleng, dan buah-buahan. Aku juga membeli es krim dan mengirimkannya ke lemari es. Saat malam aku akan mendapatkan lauk pauk. Aku memesan sebuah bar sushi. Dan mintalah koki di restoran Perancis yang sudah dikenal untuk memesan terlebih dahulu beberapa sup dan hidangan untuk dibawa pulang. Oke, sampai nanti beli lauk pauk dan mengoleksi barang yang dipesan, ayo ngos-ngosan dulu di rumah dulu ya. Selamat datang. Aku membuka pintu dan menyapa, sesuai rencana, ada 4 orang yang dipimpin Marcel. 2 adalah Viscount dan istrinya. Yang lainnya adalah seorang wanita berusia akhir 20-an, dia bawahan Marcel dan tampaknya juru masak yang melayani sebagai yang kedua. Koki wanita tampaknya jarang, tetapi sebagai wanita kedua di dapur bangsawan, dia pasti wanita yang cakap. Setelah membimbing semua orang untuk duduk di dapur adalah salam pembuka. Terima kasih sudah datang hari ini, aku adalah pemilik General Store Mitsuha, Mitsuha Yamano. Tidak ada perkenalan diri dari sisi pengunjung. Ini hanya pesta makan malam informal. Marcel baru saja datang ke toko yang akrab dengan teman-temannya. Tidak ada seorang pun di sini yang mengetahui kelemahan bangsawan atau masalah yang mereka miliki. Masalah sebenarnya hanya jika percakapan maju ke tahap berikutnya. "Ah, aku tahu mereka adalah tuan dan Nyonya Viscount ketika aku melihat pakaian mereka." Marcel diam-diam mengajariku tentang wanita. Aku sudah menyiapkan rasa dari berbagai hidangan hari ini. Oleh karena itu, tidak seperti hidangan lengkap, mereka tidak akan dipesan secara berurutan. Secara umum, aku akan melayani berbagai hal. Karena masing-masing jumlahnya kecil, aku minta maaf karena hanya 1 hidangan yang akan disajikan. Silakan berbagi piring saji. Cicipi saja, tolong jangan mencoba memakan semuanya dengan paksa. Kamu tidak akan bisa makan sisanya. 4 orang mengangguk dalam diam. Sekarang, haruskah kita mulai? Ini adalah sup konsome. Seperti yang diharapkan, sup disajikan secara individual. Supnya bersinar dengan warna emas. Itu dimasak dengan semua kekuatan koki restoran Perancis. Ekspresi 4 orang berubah saat mereka mencium aroma wangi. Sambil minum sedikit, mereka menikmati kedalaman rasa dengan tampilan yang luar biasa. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Tangan yang menggerakkan sendok sepertinya tidak berhenti. Aku akan menyajikan lebih banyak hidangan, jadi silakan mencobanya. Dan hidangan dilakukan satu demi satu. Prancis, Cina, Jepang, tanpa kewarganegaraan, DLL. Jika berbicara tentang hal-hal dari toko yang tepat, ada bahan makanan dari supermarket, retort dan kaleng, apapun. Hal-hal yang lezat dan yang langka akan tercakup. Tentu saja, ada juga hidangan ikan dan sushi. Dan untuk minuman keras. Bir, anggur, whisky, brandy, sake. Tetap saja, berikan shochu dan koktail botolan.
Aku tidak melupakan nasihat tentang berhati-hati dengan alkohol yang kuat. Aku pikir mereka akan mengajukan pertanyaan kepada aku, tetapi semua orang hanya minum dan makan dalam diam. Bisa dibilang itu antiklimaks atau menyeramkan. Setelah itu, mungkin karena perut mereka membengkak, kecepatan makan mereka menurun dan pertanyaan yang sering diajukan mulai bermunculan. Ini bukan makanan dan minuman keras dari negara ini, kan? Wow, straight, fastball, dari Viscount sama di awal. Ya, mereka berasal dari negara asal aku dan negara sekitarnya. Apakah kamu memasaknya? Ya, mereka berdatangan. Ini dari negara aku. Tidak ada bohong. Dan siapa kamu? Aku sekarang adalah orang dari negara ini dan aku tinggal di sini dengan damai. Kali ini hanya ada sampel, aku meminta yang tidak mungkin dan bisa mendapatkan pengaturan satu kali ini saja. Tapi masalah tentang kamu mengajariku hidangan ini. Suara Marcelsan yang memilukan. Tidak ada gunanya kalau begitu. Aku bisa menyiapkan resepnya. Berlatihlah berulang kali untuk membuatnya terasa seperti ini. Untuk saat ini, hafalkan sepenuhnya rasa formulir yang sudah diisi. Wajah Marcel dan bawahan perempuannya kram. Bagaimana dengan materinya? Terutama seperti ikan. Seperti, maukah kamu memberitahu aku hal-hal seperti bagaimana kamu membawanya? Ah, benar. Tolong serahkan padaku. Ada, General Store Mitsuha, untuk itu karena ada pojok konsultasi tempat kamu dapat mengandalkan apapun, mulai dari urusan cinta hingga manajemen teritorial. Kali ini kami akan melakukan tugas ini dalam bentuk dukungan terhadap solusi permintaan konsultasi daripada penjualan barang. Tentu saja, biaya yang diperlukan akan dibebankan secara terpisah. Hahaha. Viscount mulai tertawa. Mitsuha Dono, dengan segala cara aku ingin membuat kontrak denganmu. Kontrak tersebut berkaitan dengan persembahan bahan memasak dan instruksi memasak, jadi aku meminta dari kamu. Sepertinya aku sudah lulus. Tidak, tentu saja. Bukankah aku sudah sampai pada kemenangan di panggung subkoki? Sekarang aku bisa menghasilkan banyak uang. Tapi aku menolak. Mendengar kata-kata Mitsuha, Viscount yang tertawa membeku dengan mulut terbuka lebar. Tidak, aku tidak keberatan mengambil alih masakan. Sederhananya, hanya itu yang tidak menyenangkan, jadi... Apa yang kamu pikirkan? Gaun dan instruksi pertunjukan, bisakah kau serahkan semuanya padaku? Untuk ini aku yang dipanggil, Kurnai Kenyou, selama sekolah dasar. Instruksi kinerja. Catatan Tail, Kurnai Kenyou, yang digunakan di sini bukan Crimson Goddess, tapi tes urin merah. Yang pertama mengacu pada topeng kaca tapi aku tidak yakin apa artinya yang terakhir. Setelah berdiskusi panjang, diputuskan bahwa mayoritas partai akan dipercayakan kepada aku dengan berbagai syarat seperti sering membuat reportase, penjelasan semua isinya, dan melakukan gladi bersih. Nah, tentu saja, untuk acara sepenting itu, hal-hal seperti menyerahkan semuanya kepada orang lain atau tampil tanpa gladi bersih tidak mungkin benar. Jika klien itu bodoh, aku tidak akan pernah menerima pekerjaan itu. Setelah itu, atas permohonan putus asa Marcel dan bawahan perempuannya, aku teleportasi dari ruangan lain ke rumah sejenak dan membawa kembali banyak tas nilon. Mereka ingin membawa pulang sisa makanan. Makan dulu sebelum basi. Jika itu terjadi, dengan mengingat hal itu aku akan membeli beberapa yang berbeda lagi. Dan kamu tidak perlu bisa membuat semuanya. Ini tidak seperti kami tidak akan menyajikan masakan normal dari negara ini, dan aku akan membawakan hal-hal seperti makanan penutup. Kamu hanya perlu memilih beberapa yang memiliki pengaruh, kamu tidak mendengarnya, begitu? Viscount membawa kembali semua minuman keras yang tersisa. Aku juga menerima pesanan tambahan. Aku akan meminta lebih banyak kepada Ayah Michen dan melaporkan konfirmasi pesanan besar-besaran dalam perjalanan. Karena tidak pernah diizinkan bagi pihak bangsawan untuk jatuh ke dalam keadaan bahwa makanan dan minuman langka, jadi mereka mengatakan jumlah yang dibutuhkan sebenarnya lebih banyak. Ini akan menjadi jumlah penjualan yang luar biasa. Tolong tambah tunjangan Michen sedikit.
Dan, sambil berpikir bahwa mereka akhirnya akan kembali, istri Viscount memegang erat bahuku dengan wajah menakutkan. Ah, tentang sampo dan sampo badan, benarkah begitu? Mengatakan bahwa itu adalah barang mewah untuk bangsawan, sampo dan bilas lain dijual. Aku menjadi cukup baik. Tidak, untuk membuatnya lebih mudah bagi gadis biasa untuk membeli, barang-barang penting untuk anak perempuan diturunkan Marin keuntungannya. Karena kursnya 4 kali lipat Jepang, dengan kata lain jika jumlahnya 1000 yen itu sama dengan bernilai 4000 yen atau 4 koin perak menurut pengertian nilainya di sini. Seharusnya tidak masalah menjualnya kepada bangsawan untuk menambah jumlah itu. Orang-orang bangsawan juga akan lebih suka jika itu tidak sama sebagai sesuatu untuk rakyat biasa tetapi produk mewah untuk digunakan bangsawan. Semua orang bisa bahagia. Bukankah kamu menjual sampo kepada rakyat jelata seharga 8 koin perak? Tidak seperti itu, kami mengikuti penjualan rendah harga tinggi, 10 atau 20 kali adalah norma oke. Suka 2-3 kali. Pemasok sabun akan dihancurkan? Tidak, aku tidak menjual sabun. Hanya sampo dan sampo tubuh. Sabun lembek bisa bertahan dalam melakukan cucian, cuci tangan, cuci muka dan lain sebagainya. Dan, kebahagiaan wanita di seluruh dunia lebih penting daripada keuntungan pemilik bisnis sabun. Mari berpikir dengan akal sehat, dengan akal sehat. Catatan Tail, akal sehat Chen berteriak di suatu tempat di ruang bawah tanahnya. Sejak hari berikutnya, aku sibuk di Jepang. Di toko penjahit tempat menir toko Fujoshi yang telah membuatkan gaun aku untuk pertandingan berjalan. Pada usia yang cukup dia cosplay Ahem. Sekarang tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk Ahem muda lainnya, dia menerima pesanan pakaian untuk dipakai gadis lain. Tidak, tentu saja dalam interval bisnisnya. Pertama-tama, itu adalah orang yang sambil mengembangkan pembuatan kostumnya menjadi seorang profesional dan membawa sebuah toko, yang merupakan toko utamanya. Namun, tampaknya dia mendapat cukup banyak. Ketika aku muncul dan berterima kasih padanya dengan mengatakan bahwa gaun itu sangat berguna dan aku mendapatkan pendukungnya, dia sangat senang. Jadi, untuk kontrak selanjutnya. Putri Viscount Liner, set pakaian Adelaide Chen. Ketika aku menjelaskan, itu adalah gaun untuk wanita muda bangsawan asing di debutan mereka, aku dipeluk. Catatan Tail, aku menambahkan tanda kutip karena mulai membingungkan dari sini. Sungguh suatu kehormatan besar. Sungguh suatu kebahagiaan. Dengan berjanji untuk mengambil gambar pesta, aku mendapatkannya dengan cukup murah. Juga, ukuran tubuh orang itu dan aku ingin bertemu jika memungkinkan. Sesuatu seperti ketika kamu bertemu mereka secara pribadi kamu bisa membayangkan gaun yang cocok untuk aura gadis itu. Tidak, apakah ini benar-benar hanya untuk itu? Kamu tidak memiliki motif tersembunyi, bukan? Dan, jika mungkin aku ingin melihat pakaian negara itu. Nah, sulit kalau tidak paham standar. Mari pikirkan sesuatu. Hasil diskusi akan dibuat 3 gaun. Aku juga pergi dengan mencari nasihat tentang penyutradaraan. Itu benar. Kalau begitu, aku juga akan meminta kamu untuk menyiapkan pedang. Tentu saja, tidak mungkin menggunakan tiruan. Di toko eceran massal elektronik rumah tangga. Aku ingin tahu apakah mereka masih menjualnya. Untuk pesanan? Kalau begitu tolong. Bohlam LED, kabel, berbagai lainnya. Baterai, aku akan kembali nanti untuk mereka. Kamera film, speaker nirkabel, lampu sorot. Tidak, aku tidak bertingkah gegabah. Kegagalan tidak diizinkan, jadi aku terlalu siap untuk berjaga-jaga. Dengar, itu sama dengan menyiapkan berkali-kali atas jumlah makanan dan minuman. Itu adalah formula yang mulia. Uang dengan cepat menurun lagi. Saat pekerjaan ini selesai, akan ada pembayaran. Untuk saat ini, daripada lubang tabungan, mari kita minta kapten untuk menukar yen Jepang yang biasa aku gunakan dengan jumlah dalam dolar dan melakukan setoran ke luar negeri. Setelah aku selesai melengkapi investasi di muka, giliran lubang tabungan. Kalau begitu, aku akan menjaga Ojo Usama. Mengawal Adelaide Chen ke gerbong.
Di gerbong ada Adelaide Chen, Mitsuha, dan 2 pengawal. Itu menuju ke markas General Store Mitsuha. Karena toko itu dekat dengan distrik bangsawan, mereka segera berdatangan. Gerobak ada di depan toko, dan 2 pengawal beristirahat di meja di lantai pertama. Ini adalah ukuran tubuh Adelaide Chen sehingga mereka tidak dapat membantah pelarangan anak laki-laki. Tidak masalah karena mereka tidak akan keluar dari gedung. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Mitsuha sepertinya tidak bisa menang melawan Adelaide Chen dengan tangan kosong. Aku membawakan minuman untuk para pengawal dan membawa Adelaide Chen ke lantai 2. Sebelum memasuki kamar, aku meminta Adelaide Chen memakai penutup mata. Dia pikir itu aneh, tapi aku mengabaikannya dengan mengatakan sesuatu yang masuk akal seperti jimat ajaib. Dan kemudian, teleportasi pada saat memasuki ruangan. Konnichiwa, halo. Ini adalah toko penjahit Fujoshi. Kita. Dia di sini, dia di sini, dia di sini. Mener, ketegangan tinggi, high tension. Hei Mener toko, high tension, tidak ada. Aku melepas penutup mata Adelaide Chen. Seorang gadis super cantik ada di sini. Tidak, itu cukup. Adelaide Chen berpikir bahwa ini adalah bagian dalam sebuah ruangan di toko, jadi wajah terkejut itu melawan makhluk menjengkelkan ini, mungkin. Catatan Ten, sama sekali bukan sakelar dari lampu alami kebuatan atau bagaimana bagian dalamnya lebih besar dari luar. Tolong ukur dengan cepat. Jika kamu bekerja dengan kasar pada seorang Ojo Usama yang mulia, kepala akan terbang. Tidak, ini bukan ekspresi metaforis, secara fisik, sungguh. Bahkan Mener Fujoshi takut akan hal itu, dia mengukur dengan serius. Kemudian, dia berbicara sedikit dengan Mitsuha yang menerjemahkan. Adelaide Chen dalam kondisi, tetapi Mener Toko dalam kondisi sempurna. Dia benar-benar puas di akhir perkenalan mereka. Dalam perjalanan pulang, Mitsuha memberikan sebuah memory stick kepada manajernya. Foto dimulai dengan pakaian yang dimiliki Adelaide Chen dan Amalia San, hingga gaun yang dipamerkan di toko pakaian bangsawan di kota, hingga gaun teman Adelaide Chen yang menyelesaikan debutannya sebelum pakaiannya. Aku tidak merasa sedih karena mereka mengatakan itu gaun yang bagus jadi mereka pasti ingin menunjukkannya kepada aku. Karena mereka dengan senang hati menunjukkan kepada aku dengan santai mengambil gambar. Di tengah ada beberapa teman yang pergi keluar dari jalan mereka untuk memakainya untuk menunjukkan kepada aku, Mener yang membuka gambar kemudian menjadi gila. Dengan cara yang sama saat kami datang, kami kembali ke lorong di lantai 2. Di lantai 1, Adelaide Chen mengganggu aku untuk membimbingnya berkeliling toko, sangat menggigit gigitannya. Aku tidak punya pilihan selain memberikan beberapa aksesoris. Aku menagihnya sebagai biaya. Saat mengeluarkan kue pendek dari lemari es untuk menghibur mereka, dia menggigit lagi. Ah, meskipun kuenya enak, kamu khawatir dengan kulkasnya, benarkah? Ini adalah kotak ajaib, jadi jangan beritahu siapapun. Ah, para penjaga melotot, begitu? Untuk saat ini, aku berencana menyuap mereka dengan membagikan kue singkat, sejauh mana efeknya tidak diketahui. Setiap hari Mitsuha tinggal di rumah Viscount Liner pada siang hari. Bukan di ruang tamu. Di dapur. Tidak, dia memang memberikan berbagai macam buku resep dan lain-lain, tapi yang jelas hanya Mitsuha yang bisa membacanya. Jadi, semua orang di dapur mencatat apa yang dibaca Mitsuha. Mitsuha juga seorang juru masak yang baik, dia dapat mengatur sebagian besar hidangan jika dia memiliki buku masak, dia juga tahu dasar dan trik masakan modern. Jelas bahwa dia akan diminta untuk memberikan bimbingan tanpa gangguan. Di luar masakan Marcel San memilih beberapa hal yang digunakan untuk pesta yang mudah diproduksi secara massal, lezat, dan berdampak, dan terus berlatih. Meskipun mereka membuat jumlah kecil pada saat berlatih, dunia memasak sebenarnya bukanlah dunia di mana jika kamu perlu membuat 100 kali sesuatu, kamu cukup mengalihkan jumlahnya dengan 100. Durasi kebakaran, cara mengaduk, terjerat bahan, DLL, setiap kondisi berubah. Tapi para juru masak bisa mengatasinya. Untuk melakukan itu, mereka harus mengingat dengan tubuh daripada menghafal resepnya. Ini merepotkan.
Dimulai dengan Marcel, semua orang di dapur memanggilku, Shishou, Master, sebelum aku menyadarinya. Itu keren, bukan?